warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayulistiani, NIM 4101421081, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari video yang telah Anda berikan, saya mengetahui bahwa ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad sendiri dalam bahasa adalah dapat diartikan sebagai sebuah upaya atau usaha yang disertai sebuah kesungguhan. Ijtihad menurut istilah adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh. Ulama menyebutnya riset, lalu dilakukan oleh mujtahid. Objek dari ijtihad adalah hukum perbuatan manusia, lalu ijtihad dilakukan dengan metode tertentu. Contoh ijtihad di era milenial, pinjaman online. Pinjaman online di era digital sekarang ini menjadi tren kekinian di masyarakat. Kemudahan di dalam meminjam uang tanpa harus bertemu langsung di lokasi dan hanya bermodalkan foto dengan KTP, sehingga membuat banyak orang tergiur dan terjerat di dalamnya. Dalam rilis OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hingga 22 Januari 2021, terdapat 148 penyedia jasa pinjaman online yang sudah legal. Lalu bagaimana hukum Islam terhadap kasus tersebut? Menurut salah satu dalil yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan dari salah satu hadis yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari masalah di atas, maka hasil ijtihad ini adalah, jadi pinjaman uang dengan cara online hukumnya boleh. Namun meski transaksi pinjaman online ini hukumnya boleh, orang atau lembaga yang mempraktekkan pinjaman online hendaknya mempraktekkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak menggunakan praktik ribawi atau riba ataupun rentenir. Riba dalam berpihutang adalah sebuah penambahan nilai atau uang atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan. Yang kedua, tidak menunda pembayaran peminjaman. Manusia diharapkan mampu untuk mengontrol nafsu yang ada pada dirinya agar tidak melampaui batas. Dengan arti lain, nafsu sendiri bisa mempengaruhi sifat atau kepribadian manusia yang pada awalnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah menjadi tidak terkendali dan berkepribadian jelek. Oleh karena itu, diperlukan sekali manusia memahami apa itu nafsu dan cara mengontrol atau mengekang nafsu. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu sebagai penggerak dan pendorong untuk bekerja, mengusahakan keperluan hidupnya atau menghindarkan bahaya yang mungkin menimpa. Tetapi jika manusia memperturutkan hawa nafsu, tentu saja ia akan bertindak melanggar batas. Akibatnya bukan saja membinasakan dirinya sendiri, tapi juga manusia lain dan makhluk sekitarnya. Oleh karena itu, nafsu perlu dikendalikan agar terus berjalan dan tidak menyeleweng pada kejahatan. Jadi kesimpulan hawa nafsu harus disesuaikan dengan kondisi yang dialami. Kita harus pandai-pandai mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Manusia diciptakan oleh Allah hanya sebagai hamba seperti yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi, desain manusia adalah makhluk pengabdi. Kita disiapkan Allah menjadi hamba atau melakukan proses pengabdian dan menyerahkan diri hanya kepada Allah, Zat yang Maha Sempurna. Adanya agama atau tidak, manusia akan selalu mempunyai potensi untuk mengabdi kepada pencipta. Itu sebabnya dalam Islam,
Seseorang yang beragama tidak ada kaitannya dengan kewajiban, tetapi lebih kepada kebutuhan. Fungsi ibadah sendiri adalah yang pertama sebagai fungsi realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. Yang ketiga, sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Baik buruknya manusia di akhirat itu tergantung kepada amal soleh manusia ketika di dunia. Yang keempat, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia dekat dengan Allah. Oleh karena itu, agar supaya kita merasa dekat dan merasakan ketenangan, maka di antara kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah. Yang kelima, sebagai wujud syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia-Nya. Manusia banyak sekali mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah, dan sebagai wujud syukur atas segala anugerah Allah tersebut, manusia dapat merealisasikannya menjadi sebuah ketaatan beribadah. Yang keenam adalah sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah itu harus kita cari karena manusia bisa masuk surga itu nanti karena adanya ridho dan rahmat Allah. Dan salah satunya adalah upaya untuk menggapai ridho Allah itu manusia harus beribadah dan taat kepadanya. Bahasa Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu, islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan dalam suatu hadis Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut dikenal sebagai hadis Jibril karena saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah sebagai berikut. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada kesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim.